Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita Petani Maju Indonesia, dan saya doakan pada hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, dan kita lancar melaksanakan semua pekerjaan dan kegiatan kita pada hari ini karena kita semua mempunyai semangat dan motivasi yang tinggi untuk selalu melakukan yang terbaik. Dalam pertemuan kita kali ini kita kembali akan menjawab pertanyaan dan membahas permintaan, terutama dalam rangkaian budidaya tanaman jagung, khususnya mengendalikan hama wereng yang biasa menyerang tanaman jagung yang pada akhir ini meningkat serangannya, sehingga kita tetap bisa mempertahankan pertumbuhan dan perkembangan tanaman, dan pada akhirnya kita bisa meningkatkan produksi sehingga bisa menguntungkan. Beberapa waktu yang lalu, hama wereng jagung belum menjadi masalah di sebagian besar sentra jagung. Hal ini disebabkan dampak yang ditimbulkan belum terlalu besar. Tetapi, saat ini, terutama pada beberapa tahun terakhir, keberadaan wereng jagung semakin berkembang. Hampir di semua areal sentra tanaman jagung sudah menunjukkan gejala keberadaan hama ini, bahkan mulai menimbulkan kerugian yang cukup signifikan, dan mempunyai potensi untuk menyebabkan gagal panen, sehingga patut diwaspadai. Untuk itu kita perlu mewaspadai, dan pengetahuan mengenai hama ini sehingga kita dapat mengantisipasi dampak serangannya dan melakukan teknik pengendalian yang tepat. Wereng jagung, atau Peregrinus maydis, adalah salah satu hama minor yang mulai menyerang di tanaman jagung, namun keberadaan patut diwaspadai, karena potensi kehilangan hasil yang disebabkan oleh serangan wereng ini bisa mencapai 70%. Hal ini disebabkan wereng ini menghisap cairan tanaman, sehingga menyebabkan daun mengering, dan bisa menyebabkan tanaman menjadi kerdil, dan tidak menghasilkan tongkuol yang sempurna. Selain itu, hama ini juga diketahui sebagai vektor beberapa jenis virus diantaranya MMV atau Mass Mosaic Rhabdovirus, dan MSSTV atau Mais tenui virus. Walaupun belum ada laporan tentang kerugian yang serius karena serangan hama ini. Umumnya serangan wereng jagung pada umur 45-75 hari setelah tanam, yang mana telah melewati fase kritis tanaman jagung. Sehingga kerugian yang disebabkan tidak terlalu signifikan. Walaupun beberapa tahun terakhir, ada laporan bahwa wereng jagung juga ditemukan pada fase vegetatif 15-45 hari setelah tanam wereng jagung, atau Peregrinus maydis. Termasuk dalam famili Delphacide, genus Peregrinus, dan spesies maydis. Serangga ini mempunyai banyak inang, walaupun inang utamanya adalah jagung dan sorghum. Serangga ini dapat juga bertahan hidup pada beberapa rerumputan, teki-tekian, dan tanaman tebu. Siklus serangga ini diawali dengan peletakan telur, lalu menetas membentuk nimfa, membelah diri dan menjadi dewasa atau imago. Imago adalah fase yang paling membahayakan, di mana serangga dewasa terdiri atas Macropter dan Brachypter. Tujuan Macropters adalah untuk menyebarkan dan meletakkan telur pada tanaman jagung muda. Sedangkan Brachypter hanya untuk mengambil makan pada tanaman yang tumbuh, dan untuk bereproduksi. Setelah tanaman mulai menua, lebih banyak Macropters diproduksi dan siklus hidup berlanjut. Telur disimpan di tengah pucuk muda tanaman jagung. Gejala serangan wereng jagung. Wereng jagung menyerang tanaman dengan cara menghisap cairan tanaman inangnya. Gejala serangan pada daun tampak bercak bergaris kuning, garis-garis pendek terputus-putus sampai bersambung terutama pada tulang daun kedua dan ketiga. Daun tampak bergaris kuning panjang, begitu pula pada pelepah daun. Pertumbuhan tanaman akan terhambat menjadi kerdil, tanaman menjadi layu, dan kering atau hopper beren. Serangga dewasa, berukuran panjang 2-3 mm, berwarna putih kehijauan. Hidup bergerombol di tulang daun, dan pucuk. Aktif pada senja dan malam hari. Menghisap cairan melalui tulang daun, dan potensi vektor virus kerdil. Menghambat pertumbuhan tanaman, pembungaan dan pengisian biji. Pada tahap lanjut, mengundang penyakit embun jelaga, warna hitam menutupi daun, sebagai penyakit sekunder. Program pengendalian serangan wereng jagung. 1. Pengolahan tanah maksimal, atau maksimum tillage. Yaitu 2 kali pembajakan, dengan bajak singkal yang dilanjutkan dengan garu untuk meratakan. 2. Menggunakan benih jagung bermutu, dan unggul. Yaitu dengan menanam varietas yang tahan. 3. Kultur teknis, berupa tanam serempak, yaitu untuk meminimalkan serangan. Lalu, sanitasi area, yaitu membersihkan gulma, terutama dari rumput-rumput yang menjadi inang alternatif dari hama ini. dan menggunakan jarak tanam yang tidak terlalu rapat untuk menjaga sirkulasi udara. 4. Pengendalian kimia, yaitu menggunakan bahan kimia atau pestisida.
Dengan cara perlakuan benih atau seed treatment. Dengan menggunakan insektisida yang dianjurkan untuk perlakuan benih, misalnya Cruiser, Fortenza, Marshall, Regen, dan lain-lain. Serta dikombinasikan dengan fungisida untuk perlakuan benih. Selanjutnya, perawatan tanaman muda, yaitu menggunakan insektisida khusus untuk worm. Misalnya, Plenum, Virtaco, Alica, Dursban, Decis, dan lain-lain. Demikianlah penjelasan dari kami, semoga bisa dipahami dan dimengerti dan bisa diadopsi untuk diimplementasikan dalam rangkaian budidaya tanaman jagung kita di lapangan. Kiranya cukup sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.